Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 3 Mei 2024. Kita merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Bacaan yang akan kita renungkan akan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Dengan tema kita adalah fasilitator Yesus. Bacaan yang kita dengarkan sangat mendalam karena ketika Filipus bertanya kepada Yesus atau meminta untuk menunjukkan wajah Bapa, Yesus bersabda, "Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa." Dengan demikian, kepenuhan wahyu atau kasih, kerahiman, kebaikan Allah menjadi penuh dalam diri Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya yang akan kita renungkan, lalu, apa yang menjadi tugas dari para rasul? Termasuk juga Rasul Filipus dan Rasul Yakobus yang kita peringati, tetapi juga kita yang menjadi rasul-rasul Tuhan di masa kini. Dari hidup Filipus setidaknya ada 3 kisah dalam kitab suci yang kita temukan. Pertama yang baru saja kita dengarkan tentang pertanyaan Filipus, bagaimana wajah Bapa? Yang kedua adalah ketika Yesus melaksanakan mujizat pergandaan roti, kiranya Rasul Filipus lah yang ditanya, dengan 2 dinar apakah kita bisa membeli roti untuk ribuan orang yang ada di sini? Lalu akhirnya Filipus pun mengalami keraguan, tetapi Yesus menjawab keraguannya. Yesus menunjukkan kemurahan belas kasih-Nya, dan disinilah menjadi tampak nyata bagi kita bahwa tugas kita sebagai rasul-rasul Tuhan, sebagai murid-murid Kristus yang terkasih, adalah membagikan harapan. Meski berawal dari keraguan, akhirnya ketika kita sadar kita adalah penyalur rahmat, penyalur berkat Tuhan, di tengah segala kesulitan yang kita alami, kita akan melihat bahwa Yesus, sang kepenuhan wahyu Bapa, sang penyelamat kita, menunjukkan mujizatnya kepada kita. Dan kita membagikan pengalaman-pengalaman itu kepada sesama. Tugas untuk menjadi fasilitator, atau untuk menjadi penyalur rahmat, atau untuk membagikan kasih Allah, juga ditunjukkan lewat pengalaman lain Rasul Filipus ketika berjumpa dengan sida-sida dari tanah Ethiopia. Bagaimana Filipus dengan penuh karisma, dengan penuh semangat dan sukacita membagikan perjumpaannya dengan Yesus Kristus Tuhan kita, yang akhirnya mempesona sida-sida dari tanah Ethiopia sehingga dia langsung memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Filipus. Dan menariknya, ketika Filipus selesai melaksanakan tugasnya untuk membagikan sabda Tuhan, untuk membaptis sida-sida, saat itu juga Filipus dibawa oleh malaikat ke tempat lain. Inilah juga yang mestinya kita sadari dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kita adalah fasilitator, bahwa kita adalah penyalur atau sarana kasih Allah bagi sesama. Sehingga bukan kitalah yang menjadi pusat di dalam keluarga kita, di dalam komunitas, di dalam kerasulan atau karya kita, tetapi Yesus Kristuslah sang pusat. Yesus Kristuslah yang mestinya kita bawa dan kita wartakan. Sehingga dengan demikian, pelayanan kita tidak pernah menjadi kering, karena kita menempel pada Yesus Kristus sendiri. Karena yang kita bawa adalah kepenuhan wahyu atau kepenuhan pancaran wajah Bapa di dunia ini. Sehingga siapapun yang kita jumpai boleh merasakan kasih Allah yang sejati, bukan menjadi ajang untuk mempertontonkan diri. Dengan demikian apa yang kita alami kiranya juga menjadi sebuah lompatan iman. Kita mengalami perkembangan iman karena kita tidak mencari kekuatan dalam diri kita sendiri. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi terus-menerus menyadari bahwa kita sebagai
fasilitator Kristus, sebagai sarana penyalur rahmat Allah, harus terus berkembang. Harus terus mengalami kasih Allah sebelum membagikannya. Maka semoga Rasul Yakobus dan Rasul Filipus yang kita rayakan hari ini pestanya menginspirasi kita dari keraguan, dari tantangan, dari ketakutan, entah ketika Yesus meminta mereka untuk mencari roti di tempat terdekat, atau pasca kebangkitan Kristus yang hari-hari ini kita dengarkan Injilnya, akhirnya mereka pun berani mewartakan kasih Allah, bahkan untuk memberikan hidup sepenuhnya sampai menjadi martir. Maka semoga iman kita hari ini semakin dikobarkan, kiranya Yesus, Sang Wajah Bapa, boleh kita lihat dalam keluarga kita dan dalam karya kita, dan Roh Kudus selalu mengobarkan semangat kita untuk membawa Kristus, untuk menjadi sarana dan perpanjangan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Maka semoga keluarga, karya, komunitas, studi, dan niat-niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.